Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Soleh dengan NPM 101200879 dari kelas H2. Di sini saya akan membahas tentang materi Ma'rifatul Insan bagian 1 sampai 5, yang dimana ini adalah tugas UTS dari Pendidikan Agama Islam 4. Materi yang pertama yaitu mengenal hakikat penciptaan manusia. Ta'rifatul al-insan atau pengenalan manusia. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti manusia yang sesungguhnya. Dan mestinya kita harus mengenal diri kita sendiri, siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan apa yang sedang kita kerjakan di muka bumi ini, dan lainnya. Dengan begitu kita dapat memposisikan diri. Definisi manusia. Manusia itu sendiri bisa pahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata ma'nu dan mens yang berarti berpikir, berakal, budi atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas sebuah kelompok, genus atau seorang individu. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Asal penciptaan manusia. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Yang kedua, unsur manusia. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Nah, berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu hati atau kolbu, akal, dan jasad. Bagian kedua dari Ma'rifatul Insan ini adalah Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Manusia harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupannya sebagai manusia. Hal ini penting agar manusia itu dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Hakikat-hakikat manusia yang harus dipahami antara lain, yang pertama adalah sebagai makhluk, yang kedua adalah sebagai yang dimuliakan, yang ketiga adalah sebagai mukallaf, yang keempat hakikat manusia adalah bebas memilih, dan yang terakhir hakikat manusia adalah mendapat balasan. Manusia sebagai makhluk yang bebas memilih pastilah memiliki konsekuensi terhadap apa yang ia pilih. Orang beriman yang mematuhi semua perintah dan larangan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Sebaliknya, orang kafir dan menolak mengikuti syariat Islam, maka Allah akan membalas dengan neraka. Hakikat manusia. Dalam KBBI, hakikat memiliki 2 arti, antara lain intisari atau dasar dan kenyataan yang sebenarnya. Adapun hakikat manusia yang pertama adalah sebagai makhluk. Hakikat manusia sebagai makhluk yang pertama adalah al-fitrah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitrah adalah sifat asal kesucian, bakat, dan pembawaan manusia, merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ia diciptakan alal fitrah atau berada di atas fitrah. Hakikat manusia yang kedua sebagai makhluk adalah lemah. Manusia juga diciptakan Allah Ta'ala dalam keadaan yang lemah. Yang ketiga yaitu bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan bodoh atau jahil. Dan keempat, manusia atau sebagai makhluk juga diciptakan fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir atau butuh atau berkehendak.
Hakikat manusia yang kedua adalah dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Yang ketiga yaitu dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang muhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru. Marifatul insan bagian ketiga yaitu adalah tokotul insan atau potensi manusia. Dengan memahami ma'rifatul insan, tentunya ada bagian yang tidak terpisahkan tentang potensi manusia yang sangat besar yang diberikan dari Sang Maha Esa. Tentunya potensi yang diberikan itu sangat berperan bagi manusia dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin di muka bumi ini. Potensi yang diberikan itu berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Karena sejatinya potensi yang sudah diberikan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapannya apakah seseorang itu amanah dalam menjalankan tugasnya atau hianat. Tentunya kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan dengan potensi yang luar biasa dan menjadikannya pemimpin di bumi, bukan tidak mungkin ada makhluk yang lebih besar seperti gunung, yang luas seperti lautan, tetapi mereka pun tidak mampu menjadi seorang khalifah di bumi. Allah memberikan segala potensi kepada manusia hanya untuk menjadikan manusia taat, tunduk, patuh, dan mengabdi ibadahnya kepadanya. Tetapi ada juga orang yang hianat terhadap perintah Allah, maka Allah jadikan dirinya hina melebihi binatang-binatang. Potensi manusia. Menurut KBBI, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan daya, dan manusia menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Dapat disimpulkan, potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Sedangkan menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan. Karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani, rohani, dan akal. Ketika potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya, semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin ayat keempat, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa manusia itu memiliki 3 potensi. Yang pertama itu pendengaran. Arti pendengaran secara bahasa, pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara. Sedangkan menurut pandangan Islam, pendengaran adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Potensi yang kedua yaitu potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu dari indera alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya pula manusia mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Potensi manusia yang terakhir yaitu potensi hati. Hati menurut sains merupakan sebuah kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia. Sedangkan menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Hati juga yang mengarahkan kelima-lima panca indera manusia sama ada untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Ma'rifatul insan bagian keempat. Nafsul insani atau jiwa manusia. Nafsul insan mempunyai 2 kata yaitu nafsu dan insan.
Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab. Nafsun, jamaknya anfus atau nufusun, dapat diartikan roh atau nyawa. Dari seseorang, darah, niat, orang, dan kehendak atau keinginan. Hati yang kuat. Sedangkan secara istilah, nafsu adalah latifah, sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kehidupan rohani maupun jasmani. Misalnya keinginan minum, makan, disanjung, dihargai, dan sebagainya. Karena itu sering disebut dengan hawa nafsu. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti nafsu atau jiwa. Di dalam diri kita itu terdapat nafsu, yang mana nafsu tersebut tergolong ketiga nafsu, yaitu nafsu mutmani'ah, nafsu lawamah, dan nafsu amaroh. Dengan adanya nafsu tersebut, seorang manusia bisa menjadi mulia dan hina tergantung bagaimana cara dia mengendalikan nafsunya. Ma'rifatul insan bagian kelima, yaitu sifatul insan, sifat-sifat manusia. Manusia adalah makhluk yang hidup terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum, sifat manusia terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Kedua sifat ini selalu menyertai manusia dalam kehidupan manusia, yang akan membawa manusia ke dalam kebenaran atau kesesatan, sebagai kebahagiaan atau kesedihan. Sifat manusia sangat ditentukan oleh intensitas dan efektivitas usahanya dalam melakukan tadzkiyatun nafsu. Mengapa? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa manusia diciptakan dengan membawa dua potensi yang berseberangan. Allah telah mengilhamkan ke dalam jiwanya, yaitu fujur atau dosa dan ketakwaan. Dalam dua jalan tersebut, tentunya tidak terlepas dari jalan kebaikan dan keburukan yang pastinya akan berakhir pada kesuksesan atau kerugian. Semoga dari sifat-sifat yang timbul selalu berorientasi kepada penyucian jiwa. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk bisa mensucikan jiwanya. Karena dengan kesucian jiwanya, manusia akan mencapai kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Jiwa manusia diberi dua jalan. Jalan yang benar membersihkan jiwa. Definisi takwa. Menurut Ibnu Qayyim berkata, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan itisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Sementara takwa dalam Al-Quran memiliki tiga makna, yaitu takut kepada Allah, bermakna taat dan beribadah, dengan makna pembersihan hati dari noda dan dosa. Sifat-sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang yang menyucikan jiwa, yaitu yang pertama banyak bersyukur, yang kedua bersabar, yang ketiga berhati lembut, yang keempat kasih sayang, yang kelima suka taubat, yang keenam bersikap lemah lembut, yang ketujuh selalu bersikap jujur, kedelapan terpercaya, selanjutnya akan memperoleh keberuntungan. Sementara jalan salah atau fujur. Definisi fujur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fujur memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga fujur dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda yang dibendakan. Menurut para ulama, sedangkan at-tadisyah atau pengotoran jiwa adalah menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan. Perilaku-perilaku buruk yaitu adalah yang pertama memperturutkan sifat tergesa-gesa, kedua berkeluh kesah, ketiga tidak mau berbuat baik, yang kelima pendebat, yang keenam pembantah, yang selanjutnya jolim, lalu jahil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan
ataupun yang lainnya itu kesalahan dari saya dan benarnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But that's alright. Hush.